Salam PPG Prajabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Melda Afrianti Saragi dengan NIM 92236100068, kelas Biologi B PPG Prajabatan Gelombang 1 Unimed 2022. Di video ini, saya akan membahas tentang pengembangan kecakapan literasi diri di mata kuliah Literasi Lintas. Salam PPG Prajabatan. Yang menjadi penugasan adalah membuat suatu digital storytelling. Nah, yang kita bahas di sini, yang pertama, pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas. Kemudian yang kedua, setelah membuat naratif di literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Yang ketiga, sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Pemahaman baru apa yang saya dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas? Refleksivitas berasal dari kata refleksi, yang berarti refleksi adalah tanggapan secara mendalam dan kritis seseorang atas pengalamannya diri sendiri. Refleksivitas mengacu pada bagaimana selalu mempertanyakan apakah kebenaran yang ia dapatkan memang sudah benar. Implikasinya, saya dapat memilih tindakan yang tepat guna mengembangkan kemampuan yang saya miliki, seperti itu. Setelah melakukan refleksivitas ini, dalam topik ini saya bisa memahami apa itu konsep naratif literasi, di mana naratif literasi ini bukan hanya sekedar cerita tentang bagaimana seseorang belajar membaca maupun menulis, namun dapat membantu seseorang untuk mendefinisikan dirinya sendiri dan apa yang menjadi impian hidup. Yang kedua, naratif literasi membimbing perjalanan hidup seseorang maupun saya sendiri untuk menjadi sosok yang lebih literat. Yang ketiga, dengan naratif literasi menjadi sebuah tugas reflektif buat saya sendiri yang diberikan kepada calon guru agar mereka mampu menilai kembali pengalaman, cara pandang, keyakinan, dan perspektif mereka tentang apa itu literasi yang sebenarnya. Nah, yang menjadi alasan literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan, yang pertama, dapat mengasah kemampuan menulis dan merangkai kata lebih baik. Kemudian, menjadi berpikir kritis untuk membantu dan malah mengartikan informasi yang didapatkan. Yang ketiga, dapat mengasuh kemampuan dalam menangkap dan memahami informasi dari bacaan yang kita lihat atau yang kita baca sendiri. Kemudian, memperluas wawasan dan pengetahuan. Yang terakhir, dapat meningkatkan kemampuan dalam berbicara dan memiliki gaya bahasa yang baik, sehingga memiliki soft skill dalam public speaking. Sebagai seorang calon guru, hal yang ingin saya lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan saya adalah yang pertama, saya bisa menjadi fasilitator bagi peserta didik saya agar dapat menciptakan pembelajaran yang menarik dan yang menyenangkan. Yang kedua, menjadi sosok model yang menjadi contoh bagi peserta didik agar dapat melakukan literasi. Yang ketiga, penerapan kerangka ORIM, di mana ORIM ini seperti yang kita ketahui adalah Opportunities, Recognition. Sebagai seorang calon guru, kaitan atau hubungan penerapan kerangka ORIM dengan literasi adalah literasi ini dapat berkembang bila ada kesempatan, pengakuan, interaksi, dan contoh ataupun keteladanan. Seperti yang kita ketahui bahwa ORIM itu terdiri dari opportunities atau kesempatan, recognition atau pengakuan, interaction atau adanya interaksi, yang terakhir adalah modeling, contoh atau keteladanan. Yang pertama, kita akan membahas tentang opportunities atau kesempatan. Apa yang menjadi kegiatan atau peran guru dalam melakukan literasi dalam kerangka opportunities ini? Nah, di kegiatan ini, guru bisa menerapkan pembelajaran yang meningkatkan literasi seperti model problem based learning atau PBL, project based learning atau PJBL, dengan menganalisa masalah dari video atau teks yang disajikan. Kemudian peran yang kedua adalah guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menampilkan hasil karya atau produk sesuai minat dan kemampuan mereka. Dalam tahap yang kedua, recognition atau pengakuan, yang menjadi hal yang bisa kita lakukan di sini adalah kita bisa mengarahkan peserta didik yang memiliki bakat untuk mengikuti perlombaan. Yang kedua, guru dapat mengapresiasi hasil karya peserta didik dengan memajang karya di sekolah atau majalah dinding sekolah, dan itu bisa dipamerkan di sekolah seperti itu. Untuk yang ketiga, di bagian interaction atau interaksi, peran guru atau hal yang bisa dilakukan guru dalam berliterasi yaitu guru bisa berdiskusi dengan peserta didik dalam membimbing penulisan karya ilmiah, artikel, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, guru dapat melakukan review bersama dengan peserta didik tentang buku-buku yang telah dibaca atau artikel yang sedang dibahas bersama.
Yang terakhir, modeling contoh atau keteladanan. Hal-hal yang bisa dilakukan oleh seorang guru dalam modelingnya, yang pertama, guru bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari dalam sekolah tersebut seperti kegiatan literasi sekolah, kemudian bisa menerapkan membaca 15 menit sebelum memulai pembelajaran di kelas. Kemudian guru bisa ikut merekomendasikan buku-buku di luar dari materi pembelajaran di sekolah seperti komik, novel yang dari luar maupun dari dalam negeri yang bisa menumbuhkan rasa minat bakat si anak terhadap kegiatan literasi ini. Sekian yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih telah menonton videonya, semoga bermanfaat dan bisa membangkitkan semangat untuk berliterasi. Yuk, berliterasi!